Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan. Mengapa semuanya harus kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebuah hal yang sederhana jika kita mengambil pelajaran dari kisah seorang anak yang menjaga kambing ya di zaman sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika sahabat Umar meminta salah satu kambingnya, dibujuk dengan diminta tidak mau, dibujuk dengan dibeli juga tidak mau, karena sang anak menyatakan bahwa ini ada pemiliknya. Ketika pun dikurangi kambingnya, sang pemilik tidak akan tahu, tapi Robnya pemilik ini maha tahu. Itu menunjukkan apa? Kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dan itu masih usia anak-anak. Yang menjawab itu masih usia anak SD. Sudah bisa menjawab seperti ini. Itu untuk menunjukkan bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita harus selalu kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas di antara kaidah-kaidah yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Dulu ayatnya wa qulu linnasi husna. Itu yang pertama. Lalu masih ingat yang kedua? Apa? Wa qulu linnasi husna yang pertama, dan hendaklah kamu berbicara kepada manusia dengan berbicara yang baik. Lalu yang kedua juga kita sudah membahas wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal ternyata itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu bahwa ternyata itu tidak baik untukmu. Ini kaidah yang kedua dalam kehidupan kita. Lalu kaidah yang ketiga, ada yang masih ingat ayatnya? Wala tansawul fadla bainakum. Dan jangan kamu lupakan keutamaan atau sesuatu yang itu menjadi lebih dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita tidak tahu bahwa bisa jadi tadi kaidah yang kedua, membenci sesuatu ternyata baik untuk kita. Tidak tahu jika bisa jadi kita membenci seseorang atau membenci teman kita yang kemudian kita pendam, tapi ternyata dia punya kelebihan yang lain. Karena sudah waktunya kita memberi maaf kepada orang-orang tersebut. Nah, ini kaitannya dengan bahasan kita kali ini. Bahasan kali ini kaidah yang keempat yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ayat berapa?
Balil insanu ala nafsihi basirah. Hah? Halaman berapa? 577. Juz berapa? 29. Surat Al-Qiyamah. Halamannya sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan. Pak Marsono sudah mulai hafal ini. Pokoknya kalau ganjil kanan, kalau genap kiri. Ya, gitu. Oh, Pak Marsono aja bisa hafal, masa antum tidak hafal? Ya, Masya Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bal, bahkan al-insan, manusia, kita semua, ala nafsihi, atas diri-diri kita, itu apa? Basirah. Basirah itu mengetahui, memahami, memberikan perhatian secara mendalam. Kalau melihat, bahasa Arabnya apa? Nabarah atau yanduru, ya. Basirah itu lebih dalam dari melihat. Kisahnya Imam ahli hadis, ya, Imam Bukhari, yang didoakan oleh ibunya agar dia memiliki basirah, lalu kemudian di usia 6 tahun akhirnya bisa melihat, ya. Melihat tidak hanya melihat secara mata, tapi juga punya kecerdasan dan punya kedalaman hati yang bersih. Itulah yang namanya basirah. Balil insanu, akan tetapi manusia ala nafsihi, pada dirinya itu basirah yang paling mengetahui. Jadi apa? Antum semua ini, ya, anak-anakku yang sudah mulai ngantuk, nah, yang sudah mulai ngantuk bisa tegak lagi, ya, coba tegak lagi, duduknya. Itu basirah. Antum yang paling tahu apa kelebihan yang ada dalam diri antum, dan apa yang ada kekurangan di dalam diri antum semua. Itu namanya balil insanu ala nafsihi basirah. Sehingga apa? Tidak mungkin orang lain memahami apa yang antum rasakan. Tidak mungkin antum memaksakan diri antum untuk orang lain paham. Karenanya antum harus memahami betul-betul diri antum semua, dan bagaimana cara memperbaikinya. Karena apa? Di ayat setelahnya, ayat yang ke-15, walau, meskipun, alqa ma'adhirah, meskipun alqa, jiwa-jiwa itu, manusia-manusia itu menyampaikan ma'adhirah. Apa artinya ma'adhirah? Dari kata udzur, ikut wazan apa? Mafa'ilun, ya. Udzurun itu ininya, masdarnya. Ma'adhirun itu ikut wazan mafa'ilun. Walau alqa ma'adhirah, meskipun engkau, wahai jiwa-jiwa manusia itu, menyampaikan udzur-udzurnya. Menyampaikan udzur itu sudah jadi bahasa Indonesia, menyampaikan alasan-alasannya. Misalnya Ustadz menyampaikan, tolong hari ini setoran hafalan 1 halaman. Sudah dari pagi, ternyata bangunnya kesiangan, ba'da subuh bukannya ngaji malah nyuci misalnya kan, terus sibuk makan, terus habis nanti sore pas waktunya setoran ditanyakan mana setorannya, mulai walau alqa ma'adhirah, menyampaikan udzur. Ustaz, tadi baju saya kotor, Ustaz tadi saya ngantuk, Ustaz saya tadi belum makan pagi sehingga saya kayaknya otaknya nggak bisa jalan, nggak bisa muter.
Terus, Ustaz tadi saya makan siangnya lauknya hanya tempe, kayaknya kalau tempe otak saya nggak bisa hafal kan gitu ya. Habis itu Ustaz, nah tadi saya kehabisan nasi Ustaz, terus tadi terus itu namanya ma'adzirah, mencari-cari alasan, ya. Mencari alasan, mencari pembenaran. Nah, inilah yang terus kemudian di ayat tadi disebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Antum itu paling tahu, ya, dengan diri antum dan bagaimana cara memperbaikinya. Misalnya dulu ketika Ustadz lulus SMA baru mulai menghafal, biasanya baca satu ayat cukup 15 kali sudah hafal. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah dalam 2 minggu itu hafal 1 juz rata-rata, sehingga 1 bulan bisa 2 juz. Itu yang lambat, ya, yang Ustadz pernah lakukan. Karena apa? Sorenya masih olahraga sepak bola atau main voli. Tapi pernah juga Ustadz coba, ternyata dalam 1 bulan 3 juz bisa. Nah, itulah namanya balil insanu ala nafsihi basirah, bahwa manusia itu yang paling tahu dengan kelemahan dirinya. Karenanya terus kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 karakter manusia. Ada 4 karakter manusia. Yang pertama itu rajulun. Artinya apa rajulun? Orang. La yadri, yang tidak tahu, wala yadri, dan dia tidak tahu, annahu la yadri. Ya, coba ikutin Ustaz. Yang pertama, rajulun la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Rajulun artinya orang, la yadri artinya tidak tahu, wala yadri, dan dia tidak tahu, annahu, bahwasanya dia itu la yadri, bahwasanya dia itu tidak tahu. Ini tingkatan paling buruk. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ini tingkatan paling buruk. Contohnya apa Ustaz? Contohnya banyak. Orang-orang yang di jalan yang maunya hidupnya seenaknya, ya, sak karepe dhewe, maunya hidupnya seenaknya. Waktunya makan, tinggal makan, terus habis itu maunya tidur terus, habis itu hidupnya hanya mengeluh, hidupnya susah, disuruh olahraga nanti takut capek, disuruh baca Quran nggak ada gurunya, semua alasan dibuat-buat. Itu adalah tingkatan yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fahimtum? Nah, kalau ditanya fahimtum, jawabnya fahimna. Itu tingkatan yang keempat, tingkatan paling jelek. Lalu yang tingkatan selanjutnya, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Rajulun, ayo ikutin. Rajulun, ya, yadri wala yadri annahu yadri. Ya. Orang yang apa? Rajulun yadri, dia tahu, wala yadri, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ya. Ini contohnya kayak gimana Ustaz? Ya bisa jadi ada di dalam diri kita. Yaitu siapa? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas. Misalnya apa?
orang-orang yang dari Ustadz ambil contoh yang ada di lingkungan kita saja, ya, biar jadi pelajaran hidup kita. Cuciannya menumpuk, berarti apa? Yadri, ya. Ini santri tahu. Terus habis itu dia tahu jam belajarnya itu jam berapa saja. Pastikan ada waktu kosongnya, ya. Tidak mungkin full seharian sampai nggak bisa meluangkan waktunya, karena pasti ada waktu kosong. Cuciannya menumpuk, ada 10 cuciannya, tapi terus ditumpuk terus sampai terus kemudian malas. Dan apa? Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Maksudnya apa? Dia itu malas mengerjakannya. Padahal tinggal di cucian diambil ke tempat cucian, terus direndam, setelah direndam setengah jam, tinggal dicuci cepat, dibilas kering, terus dijemur. Ya. Ustadz dulu juga ketika mondok sampai bisa menghitung kalau nyuci itu ini kira-kira berapa menit. Misalnya sebelum duhur direndam, setelah duhur selesai mengaji dan lain-lain, itu langsung dicuci, dibilas, langsung dijemur. Ternyata dalam waktu kurang dari 45 menit sudah selesai mencuci. Itu berarti orang yang bisa tahu. Tingkatan yang kedua, tingkatan selanjutnya tadi tingkatan ketiga, ya. Yang keempat tadi yang terburuk, yang ketiga itu tahu tapi dia tidak tahu. Lalu tingkatan yang selanjutnya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Orang yang tidak tahu, wa yadri annahu la yadri, dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini tingkatan yang kedua. Dia tidak tahu, ya, tapi dia memahami kalau dia tidak tahu. Apa contohnya? Ya. Kalau misalnya di sini ada yang ditanya, mana Ahmad Syauqi, antum tahu jalan ke Malioboro? Nah, ya, itu kan tidak tahu. Tapi dia sadar wa yadri annahu la yadri, tapi dia sadar bahwa dia tidak tahu. Jalan keluarnya apa? Pasti dia tanya Pak Marsono, Pak Marsono naik ke Malioboro apa? Lewat mana? Oh iya, itu jalan kaki 13 kilo 13 kilo, ya kan gitu ya. Pak Marsono bisa menghitung naik sini Malioboro jalan kaki berapa menit atau berapa jam. Nah ini yang tingkatan kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Lalu yang pertama yang tertinggi adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ayo, ini yang tingkatan paling tinggi. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Iya. Orang yang tahu dan dia tahu bahwasanya dia tahu. Nah, orang yang tahu dirinya itu bahwa dia ini tahu. Nah, misalnya apa? Orang yang tahu bagaimana caranya menghafal Quran. Bahwa misalnya, oh iya, dalam setahun saya ini harus menghafal Quran 6 juz. Otomatis kalau 12 bulan, anggap saja dikurangi ini, maka efektif adalah 10 bulan. Bagaimana 10 bulan itu 6 juz bisa khatam dan mungkin. Itu berarti apa? Kalau 6 juz otomatis kalau sebulan 1 juz dirasa cukup, sisanya dikurangi adalah untuk murajaah atau biar mungkin, atau lebihkan targetnya. Oh iya, kalau gitu, kalau hanya segitu, insya Allah Ustadz aja sebulan bisa 2 juz. Kalau gitu, insya Allah anak bisa sebulan 2 juz, berarti ternyata dalam setahun efektifnya hanya 8 bulan ya, atau 10 bulan. Otomatis kalau 2 juz bisa 20 juz dalam setahun. Nah inilah orang yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini tingkatan yang terbaik, ya. Mudah-mudahan antum semua bisa mengambil ibrah dari qaul ini, ya.
dari surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, juz 29 halaman 577, baris ketiga dari bawah dan baris kedua dari bawah. Ya, dan juga perkataan Imam Al-Ghazali terkait 4 kelompok manusia tadi. Ya, mudah-mudahan antum setelah ini bisa antum catat dan bisa antum hafal 2 poin ini saja di kesempatan kali ini yang menjadi pokok bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.